Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, seperti biasa sebelum dimulai ceritanya, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Tuan dan Nona, terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 3255 Tirani. Kaulah yang sebenarnya memegang kendali, bukan? Bisik Chu Chen. Tepat saat itu, pintu keluar tempat perlindungan terbuka, dan Nightingale bergegas keluar bersama tim yang terdiri dari orang-orang bersenjata. Mereka terkejut melihat air hitam di mana-mana dan orang-orang bejat yang melarikan diri. Kau menyelesaikan semuanya sendiri?" tanya Nightingale dengan tak percaya. Chu Chen mengangguk. "Kita telah berhasil memukul mundur mereka untuk sementara waktu. Tetapi mereka akan segera kembali dengan jumlah yang lebih besar." Dia menunjuk ke sosok gelap di kejauhan. Apa itu? Mata mekanik Nightingale menyesuaikan fokusnya, lalu ekspresinya berubah drastis. "Itu, Tyrant, bentuk tertinggi dari Valen. Bagaimana mungkin ia ada di sini?" Dr. Lin juga merangkak keluar dari tempat perlindungan. Setelah mendengar kata "Tiran", wajahnya menjadi pucat pasi. "Semuanya sudah berakhir. Kita semua akan mati di sini." Chu Chen mengerutkan kening. "Jelaskan." "Sang tirani adalah senjata pamungkas yang diciptakan oleh gelombang hitam." Suara burung bulbul itu bergetar. Ia memiliki pertahanan yang hampir tak terkalahkan dan kekuatan serangan yang dahsyat. Minggu lalu, ia seorang diri menghancurkan tempat perlindungan ketiga, tidak menyisakan satupun korban selamat di antara 500 orang. Chu Chen menatap sosok gelap itu, mencoba menyelidikinya dengan indera ilahinya, tetapi terhalang oleh penghalang aneh. Hal ini jarang terjadi di semua dunia yang pernah ia alami. Para tiran bisa saja memiliki kemampuan untuk menahan deteksi mental. "Kenapa ia tidak bergerak?" gumam Dr. Lin pada dirinya sendiri. Dengan kekuatannya, ia bisa dengan mudah. "Ia sedang mengamati." Chu Chen menyela perkataannya. "Lebih tepatnya, ia mengamati saya." Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, sang tiran tiba-tiba bergerak. Kecepatannya luar biasa. Sedetik sebelumnya ia masih jauh, dan detik berikutnya sudah berjarak 100 meter. Chu Chen akhirnya melihat seperti apa bentuknya. Tubuh setinggi 3 meter itu diselimuti baju zirah hitam, dengan 6 lengan yang masing-masing memegang senjata berbeda. Kepalanya tidak memiliki fitur wajah, hanya mulut besar yang dipenuhi gigi tajam yang melingkar. Yang paling mengkhawatirkan, ia memiliki kristal berdenyut yang tertanam di dadanya, memancarkan fluktuasi energi yang berasal dari sumber yang sama dengan pasang hitam tetapi bahkan lebih murni. "Mundur!" teriak Chu Chen tajam, sambil mengangkat pedangnya untuk menangkis serangan itu. Kecepatan sang tiran jauh melebihi perkiraan. Dengan keenam lengannya terayun secara bersamaan, 6 pancaran cahaya hitam menerjang ke bawah sekaligus. Chu Chen dengan cepat melakukan blokade, dan penghalang 3 warna itu bergetar hebat, bahkan terbelah menjadi retakan. Kekuatan yang sangat besar, Chu Chen terdesak mundur beberapa langkah. Tangan dan kakinya mati rasa. Kekuatan tiran ini sudah hampir setara dengan avatar Raja Iblis penjara darah di dunia kultivasi. Sang tiran tidak mengejar, tetapi berdiri diam. Kristal di dadanya berkedip beberapa kali, memancarkan frekuensi yang aneh. Chu Chen tiba-tiba menyadari bahwa itu sedang mencoba berkomunikasi. "Kau berbeda." Sebuah suara serak bergema langsung di benak Chu Chen dari luar. Chu Chen terkejut. Sang tiran ini ternyata memiliki kesadaran sendiri dan bahkan bisa berkomunikasi secara mental. "Siapakah kamu?" Dia menjawab dengan kesadaran ilahi yang dimilikinya. "Aku, berevolusi." Suara sang tiran terdengar terbata-bata, seperti anak kecil yang baru belajar berbicara. "Gelombang hitam, sempurna."
Chu Chen dengan cermat memeriksa kristal itu dan tiba-tiba menemukan fluktuasi jiwa yang samar di dalamnya, kesadaran manusia yang dimangsa. Sang tirani bukanlah monster murni, melainkan produk dari perpaduan antara gelombang hitam dan manusia. Kau pernah menjadi manusia? Gerakan sang tiran tiba-tiba berhenti, dan keenam lengannya sedikit bergetar, seolah-olah ada saraf sensitif yang tersentuh. Fluktuasi jiwa di dalam kristal menjadi sangat intens, tetapi dengan cepat berhasil ditekan. Tidak ada ingatan, rasa sakit, suaranya menjadi panik, melelehkan, evolusi. Tanpa peringatan, sang tiran tiba-tiba menyerang. 6 senjata secara bersamaan memancarkan cahaya hitam, membentuk jaring maut yang menyelimuti Chu Chen. Teratai biru melindungi tubuh, Chu Chen mengaktifkan tanda 3 warna dengan segenap kekuatannya, dan bayangan teratai raksasa mekar di atas kepalanya. Cahaya hitam itu bertabrakan dengan bunga lotus, melepaskan raungan yang memekakkan telinga. Gelombang kejut tersebut meruntuhkan reruntuhan di sekitarnya, dan Nightingale serta yang lainnya terlempar ke udara dan jatuh dengan keras ke tanah. Saat mereka berusaha berdiri, pemandangan di hadapan mereka sangat menyesakkan. Chu Chen berlutut dengan satu lutut, setetes darah mengalir dari sudut mulutnya. Sang tirani berdiri di hadapannya, 6 senjata terangkat tinggi, siap untuk memberikan pukulan fatal. Tidak, seru burung bulbul itu dengan putus asa. Tepat pada saat kritis ini, seberkas cahaya perak tiba-tiba jatuh dari langit dan mengenai kristal di dada sang tiran dengan tepat. Bang, sebuah retakan kecil muncul di permukaan kristal, dan sang tiran mengeluarkan lolongan menyakitkan lalu terhuyung mundur. Chu Chen mendongak dan melihat seorang gadis berambut perak melayang di udara, memegang busur panah panjang berbentuk aneh. Tali busurnya masih sedikit bergetar. "Apakah kalian semua baik-baik saja?" Suara gadis itu terdengar jelas dan merdu. "Saya Alice dari Regu, Silver Glow. Saya telah diperintahkan untuk mendukung Vault 7. Nightingale berseru kaget. Itu agen psionik yang dikirim dari markas besar. Alice mendarat dengan ringan, busur panahnya kembali tegang. Sebuah anak panah perak terbentuk secara otomatis. "Serahkan orang besar ini padaku, kalian cepatlah." Kata-katanya terhenti tiba-tiba, karena retakan di dada sang tiran sembuh dengan kecepatan yang terlihat jelas. Yang lebih mengerikan lagi, tubuhnya mulai membengkak, dan pola merah aneh muncul di permukaan cangkangnya. "Dia berevolusi," seru Dr. Lin dengan ngeri. "Lari!" Sang tiran meraung ke langit, gelombang suara menyebar seperti kekuatan nyata, menghancurkan semua kaca dan bangunan rapuh di sekitarnya. Aura yang dipancarkannya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, dan keenam senjata itu meleleh menjadi cairan hitam, kemudian membentuk kembali wujud yang lebih mengerikan. Menarik, Chu Chen menyeka darah dari sudut mulutnya dan perlahan berdiri. "Sepertinya aku harus serius." Dia menatap Alice dan Nightingale. "Kalian berdua, bawa semua orang dan evakuasi ke tempat yang aman." Tapi, Alice ingin membantah. Ini bukan permintaan. Suara Chu Chen tidak memberi ruang untuk bantahan. Pertempuran yang akan datang bukanlah sesuatu yang bisa kau ikuti. Alice hendak mengatakan sesuatu ketika Nightingale meraih lengannya. "Dengarkan dia, tetap di sini hanya akan menghambat kita." Keduanya dengan cepat mengatur evakuasi anggota tempat perlindungan. Chu Chen memperhatikan mereka pergi sebelum berbalik menghadap Tyrant yang telah berevolusi sepenuhnya. "Sekarang, mari kita bersenang-senang." Dia menarik napas dalam-dalam, mengaktifkan tanda 3 warna dengan kekuatan penuh, dan pedang asal bersinar dengan kecemerlangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sang tiran tampaknya merasakan ancaman tersebut, kristal di dadanya berkedip-kedip liar.
dan keenam lengannya secara bersamaan mengambil posisi menyerang. Jurang terbentang di antara keduanya, dan pertempuran di luar pemahaman manusia fana akan segera meletus. Raungan sang tiran mengguncang langit, dan tubuhnya yang berevolusi memiliki tinggi 5 meter, dengan pola merah pada cangkangnya yang bergelombang seperti pembuluh darah. Keenam lengan itu berubah menjadi palu raksasa, cambuk panjang, pisau tajam, duri, perisai, dan senjata energi yang bengkok. Setiap senjata memancarkan rasa penindasan yang mencekik. Jubah Chu Chen berkibar tertiup badai energi, dan cahaya 3 warna pada pedang asal mengalir tanpa henti. Dia bisa merasakan bahwa hukum dunia ini menolak kekuatannya. Setiap kali energi spiritual dimobilisasi, dibutuhkan pengeluaran 3 kali lipat dibandingkan dengan dunia kultivasi. Sepertinya kita perlu menyelesaikan ini dengan cepat. Dia memutar pedangnya dan melancarkan serangan pertama. Sosoknya secepat kilat, langsung menempuh jarak 100 meter, pedangnya mengarah langsung ke kristal di dada sang tiran. Dentang, perisai sang tiran menangkis dengan tepat, percikan api beterbangan. Bersamaan dengan itu, 5 senjata lainnya menyerang dari sudut yang berbeda, menutup semua jalan untuk melarikan diri. Chu Chen tetap tenang dan terkendali, membentuk segel tangan dengan tangan kirinya, dan bunga teratai 3 warna mekar di bawah kakinya. Saat kelopak bunga teratai terbuka, kelima serangan itu berhasil ditangkis. Dia memanfaatkan kesempatan itu untuk mengubah gerakannya. Pedangnya membentuk lengkungan anggun, mengarah langsung ke tenggorokan sang tiran. Tertawa, cairan hitam menyembur keluar, dan separuh kepala sang tiran terpotong. Namun, ia tampak tidak menyadarinya, dan palu raksasa itu menghantam ke bawah, memaksa Chu Chen mundur puluhan meter. Bab 3256 mengambil risiko, kemampuan generasi yang begitu kuat. Chu Chen menyipitkan matanya, mengamati luka sang tiran yang sembuh dengan cepat. Yang lebih mengkhawatirkan adalah tampaknya mereka belajar dari setiap cedera, dan posisi bertahan mereka saat ini semakin sempurna, hampir tanpa kelemahan. Di kejauhan, Nightingale dan Alice telah memimpin para penghuni tempat penampungan ke tempat yang aman. Mereka berdiri di atas gedung tinggi yang sebagian runtuh, mengamati pertempuran melalui teropong. Apakah orang itu benar-benar manusia? Suara Alice dipenuhi rasa tak percaya. Dia benar-benar berhasil melawan tiran itu secara langsung. Mata mekanik burung bulbul itu terus menyesuaikan fokusnya, menangkap setiap detail. Dia bilang dia datang dari dunia lain. Mungkin itu benar. Tepat saat itu, sang tiran tiba-tiba mengubah taktik. Ia tidak lagi menyerang secara membabi buta, melainkan menyilangkan keenam lengannya di depan dadanya, dan kristal di dadanya memancarkan cahaya merah yang menyilaukan. Peringatan, reaksi berenergi sangat tinggi terdeteksi. Mata mekanik Nightingale memancarkan alarm cepat, tingkat energi melebihi daya ledak bom nuklir. Ekspresi Alice berubah drastis. Dia akan menghancurkan seluruh kota, kita harus mundur lebih jauh. Di tengah medan pertempuran, Chu Chen juga merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Sang tirani sedang mengumpulkan energi, bersiap melancarkan serangan dahsyat. Yang lebih mengkhawatirkan adalah dia merasakan bahwa makhluk-makhluk jahat mendekat dari segala arah. Mereka tampaknya telah menerima semacam panggilan dan sedang dalam perjalanan untuk memberikan bantuan. Mau main besar-besaran? Chu Chen mencibir. Kalau begitu aku akan bermain denganmu sampai akhir. Dia tidak lagi menahan diri, dan jejak 3 warna itu diaktifkan dengan kekuatan penuh, dengan 3 kekuatan biru, perak, dan emas bergejolak di dalam tubuhnya. Pedang asal memancarkan teriakan pedang yang jernih dan merdu, dan bilahnya secara bertahap menjadi transparan,
seolah-olah terbuat dari energi murni. Sang tiran akhirnya selesai mengumpulkan kekuatannya, dan keenam lengannya tiba-tiba terbuka, melepaskan pancaran cahaya hitam dan merah dengan diameter 10 meter. Kemanapun ia pergi, bangunan-bangunan menguap, tanah meleleh, dan bahkan udara pun terionisasi menjadi plasma. Asal fajar, Chu Chen tidak menghindar atau mengelak, pedangnya mengarah langsung ke pilar cahaya, dan seberkas cahaya 3 warna melesat keluar. Kedua kekuatan itu bertabrakan di udara, melepaskan cahaya yang bahkan lebih menyilaukan daripada matahari. Ledakan, gelombang kejut menyebar dalam bentuk bola, seketika mengubah bangunan dalam radius 1 kilometer menjadi debu. Meskipun Nightingale dan Alice berada beberapa kilometer jauhnya, mereka terlempar oleh gelombang ledakan dan jatuh dengan keras ke tanah. Saat cahaya memudar, sebuah kawah raksasa dengan diameter ratusan meter muncul di tengah medan pertempuran. Chu Chen berdiri di dasar lubang, pedang asal tertancap di tanah untuk menopang tubuhnya. Setetes darah menetes dari sudut mulutnya. Kondisi sang tiran bahkan lebih buruk, 4 dari 6 lengannya patah, cangkangnya hancur di beberapa bagian, dan kristal di dadanya dipenuhi retakan seperti jaring laba-laba. Ini belum berakhir. Chu Chen menegakkan tubuhnya sambil terengah-engah. Aku tahu kau mengerti, menyerahlah, dan aku bisa membantumu membebaskan diri dari kendali gelombang hitam. Tubuh sang tiran bergetar hebat, dan fluktuasi jiwa di dalam kristal menjadi sangat intens. Untuk sesaat, tampaknya ia benar-benar kesulitan. Namun dengan cepat, kekuatan pasang hitam kembali menguasai keadaan. Tidak perlu, suaranya terdistorsi, aku, sempurna. Kedua lengan yang tersisa tiba-tiba menusuk dadanya dan dengan paksa mencabut kristal itu. Cairan hitam menyembur dari luka, mengembun di udara membentuk rune yang aneh. Ini adalah pupil mata Chu Chen menyempit tajam, sebuah kontrak kekacauan. Dia pernah melihat catatan serupa dalam buku-buku kuno dari alam Taixu. Beberapa makhluk yang dirusak oleh erosi kekacauan akan dengan rela mengorbankan inti mereka sebagai imbalan atas peningkatan kekuatan yang singkat namun mengerikan. Rune-rune itu menyatu ke dalam tubuh sang tiran, dan tubuhnya mulai mengalami transformasi yang mengerikan. Cangkangnya terkelupas, memperlihatkan daging yang menggeliat di bawahnya, kepalanya terbelah, memperlihatkan 3 wajah manusia yang terdistorsi. Bahkan kedua lengannya yang tersisa bercabang menjadi puluhan tentakel, masing-masing ditutupi dengan gigi tajam. Mengom, itu bukan lagi deru manusia, melainkan lolongan binatang buas purba. Aura sang tiran telah melampaui batas kemampuan dunia ini, dan retakan-retakan halus mulai muncul di ruang angkasa. Oh tidak, Chu Chen menyeka darah dari sudut mulutnya. Jika ini terus berlanjut, seluruh ruang angkasa akan runtuh. Dia perlu menyelesaikan ini dengan cepat, tetapi dalam kondisinya saat ini, akan sulit untuk mengalahkan monster itu dalam waktu singkat, kecuali. Chu Chen menatap pedang asal di tangannya, dengan kilatan tekad di matanya. Kita tidak punya pilihan selain mengambil risiko. Dia tiba-tiba menusukkan pedang itu ke dadanya sendiri, bukan untuk bunuh diri, tetapi untuk sementara waktu menyatukan pedang itu dengan jantungnya. Ini adalah teknik terlarang yang ia pelajari di tanah asal, yang dapat melepaskan kekuatan di luar batas untuk jangka waktu singkat, tetapi dengan konsekuensi buruk yang parah. Rasa sakit yang tajam menjalar ke seluruh tubuhnya, setiap sarafnya menjerit, namun sebaliknya, tanda 3 warna itu bersinar dengan kecemerlangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Warna biru, perak, dan emas saling berjalin, membentuk sepasang sayap cahaya ilusi di belakangnya.
Avatar kekacauan tampaknya merasakan ancaman tersebut, dan puluhan tentakel melesat keluar secara bersamaan, masing-masing membawa kekuatan mengerikan yang mengikis ruang angkasa. Chu Chen tidak menghindar atau mengelak. Dengan kepakan lembut sayapnya yang ringan, sosoknya lenyap seketika. Sesaat kemudian, dia muncul tepat di atas avatar kekacauan. Tangan kanannya mengepal, dan sebuah tombak yang terbuat murni dari kekuatan asal terkumpul di telapak tangannya. Mari kita akhiri. Tombak itu melayang dari tangannya, berubah menjadi kilat emas yang langsung menembus inti avatar kekacauan. Awo, avatar kekacauan itu mengeluarkan lolongan melengking, tubuhnya terbakar dari dalam seperti selembar kertas yang terbakar. Api yang menjadi sumbernya menyebar dengan cepat, mengubah setiap inci daging dan darahnya menjadi abu. Saat gumpalan kabut hitam terakhir menghilang, hanya Chu Chen yang tersisa di medan perang. Dia terhuyung jatuh ke tanah, sayap cahayanya lenyap, dan pedang asal menarik diri dari dadanya, kembali ke bentuk fisiknya. Engah, Chu Chen terbatuk-batuk mengeluarkan seteguk darah dan berlutut dengan satu lutut, napasnya sangat lemah. Dampak buruk dari teknik terlarang itu jauh lebih parah dari yang dia bayangkan. Sekarang, dia mungkin bahkan tidak mampu menghadapi monster jatuh biasa. Chu Chen, suara Nightingale dan Alice terdengar dari kejauhan. Mereka telah melihat pertempuran berakhir dan bergegas mendekat. Chu Chen memaksakan diri untuk berdiri dan melihat ke tempat di mana avatar kekacauan menghilang. Ada titik cahaya kecil yang melayang di udara. Itu adalah inti kristal yang telah dimurnikan. Dia mengulurkan tangan dan menangkap kristal itu, merasakan energi spiritual murni di dalamnya. Ini adalah wujud manusia asli sang tiran, yang kini akhirnya terbebas. Terima kasih. Sebuah suara samar terdengar dari kristal itu. Harap berhati-hati, penguasa gelombang hitam. Sebelum kata-kata itu selesai diucapkan, kristal itu berubah menjadi titik-titik cahaya dan menghilang. Chu Chen mengerutkan keningnya dalam-dalam. Penguasa gelombang hitam. Mungkinkah gerhana kekacauan telah membentuk-bentuk kehendak yang lebih tinggi di dunia ini? Apakah kau baik-baik saja? Nightingale adalah orang pertama yang tiba, mengulurkan tangan untuk menopang Chu Chen yang terhuyung-huyung. Alice melihat sekeliling dengan waspada. Di mana para malaikat jatuh? Mari kita bubar untuk sementara. Chu Chen berkata dengan lemah. Tapi mereka akan segera kembali. Bawa aku ke sumur asal. Kita harus bergegas. Nightingale dan Alice saling bertukar pandang, dan Alice mengangguk. Aku tahu jalannya. Tapi dalam keadaanmu saat ini, aku baik-baik saja. Chu Chen berhasil berdiri tegak. Aku lebih mengkhawatirkan penguasa gelombang hitam daripada itu. Penguasa pasang hitam, mata mekanis Nightingale berkedip. Maksudmu, makhluk legendaris yang mengendalikan semua pasang hitam? Chu Chen mengangguk. Sang tiran memperingatkanku sebelum dia mati. Kemungkinan besar ada di sumur asal. Alice menggenggam busur panahnya lebih erat. Kalau begitu, sebaiknya kita bergegas. Ikuti aku tahu jalan pintas. Ketiganya segera meninggalkan medan perang dan menuju lebih dalam ke kota. Pemandangan di sepanjang jalan sangat mengerikan. Bangunan-bangunan yang berkarat, noda darah kering, dan mayat-mayat yang wajahnya telah berubah hingga tak dapat dikenali lagi akibat gelombang hitam. Sebelum gelombang hitam meletus, ini adalah salah satu kota paling makmur di dunia, bisik Nightingale. Sekarang telah menjadi neraka. Chu Chen tetap diam. Pemandangan ini mengingatkannya pada dunia kultivasi yang dirusak oleh jurang iblis. Dunia yang berbeda, tragedi yang sama. Gerhana kekacauan menyebar seperti wabah di ruang dan waktu yang tak terbatas. Zona terlarang ada di depan sana.
Alice tiba-tiba berhenti dan menunjuk ke area yang diselimuti kabut hitam di kejauhan. Sumur asal ada di sana. Chu Chen memfokuskan pandangannya. Indra ilahinya nyaris tidak mampu menembus kabut hitam dan melihat sebuah lubang besar dan dalam. Cahaya redup berkedip di dasar lubang, tetapi yang lebih menarik perhatian adalah sosok buram di tepi lubang tersebut. Seorang pria paruh baya berjas putih berlutut di dekat sumur, tangannya menjangkau ke dalamnya. Separuh tubuhnya telah berubah menjadi kristal hitam, namun dia terus menyerap semacam energi dari sumur itu. Chu Chen menyipitkan matanya. Profesor Lin, seru Nightingale kaget. Tidak mungkin, dia meninggal di laboratorium 3 tahun lalu. Wajah Alice memucat pasi, kecuali, dia adalah penguasa pasang hitam. Hati Chu Chen mencekam. Jika Profesor Lin ini benar-benar sumber dari gelombang hitam, maka masalahnya jauh lebih rumit dari yang dia bayangkan. Kau tetap di sini, katanya dengan suara berat. Pertempuran yang akan datang bukanlah untuk kau ikuti. Nightingale ingin membantah, tetapi melihat tatapan tegas Chu Chen, akhirnya dia hanya mengangguk. Hati-hati. Chu Chen menarik napas dalam-dalam, menyeret tubuhnya yang lelah, dan berjalan sendirian menuju kabut hitam kematian. Dia tahu bahwa pertempuran ini akan jauh lebih sulit daripada melawan seorang tiran. Namun, demi menyelamatkan dunia dan menghentikan penyebaran erosi kekacauan lebih lanjut, dia tidak punya pilihan lain. Bersambung.